إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم inna azabi lasyadid. Hadirin sidang Jum'ah rahimahumullah, marilah kita jadikan kesempatan sholat Jum'at kita kali ini sebagai media untuk mengevaluasi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingatlah, di antara salah satu hikmah disyariatkannya ibadah sholat Jum'ah dalam Islam, yaitu adalah agar kita memiliki media evaluasi mingguan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah sholat Jum'ah sejati, jamaah sholat Jum'ah yang sesungguhnya dan jamaah sholat Jum'ah yang ideal itu adalah jamaah sholat Jum'ah yang mampu melakukan evaluasi mingguan atas kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta hadir semangat yang menggelora di dalam badannya untuk bertafakuh dan untuk terus berproses, terus menerus berusaha dan berikhtiar meningkatkan kualitas dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimahumullah, bersyukur merupakan suatu perbuatan yang bermaksud berterima kasih atau atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan. Maka jika kita diberi suatu nikmat, tidak memandang nikmat itu banyak atau sedikit, karena orang yang bersyukur niscaya Allah akan menambahkan kenikmatan tersebut. Sebagaimana dengan firman Allah yang ada dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-7 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmat yang telah Allah berikan, maka pasti azabku yang sangat berat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 12, yaitu Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriya fihi bi amri wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar dengan seizin Allah, dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur.
Hadirin sidang Jum'ah rahimahumullah. Bersyukur itu dibagi atas 3 macam. Di antaranya adalah bersyukur menggunakan lisan, badan, dan hati. Cara kita bersyukur dengan menggunakan lisan adalah kita mengakui atas segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan sikap yang merendahkan diri. Sedangkan cara kita bersyukur dengan badan yakni dengan cara bersikap selalu sepakat serta melayani, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara kita bersyukur dengan hati adalah mengasingkan diri di hadapan Allah. Kata lain adalah ibadah dengan cara konsisten tetap menjaga atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang Jum'ah rahimahumullah. Maka apabila jika kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka Allah pasti akan melimpahkan kepada kita dengan cara kita bersyukur itu. Maka sangat pentinglah kita apabila kita menerima nikmat dari Allah, maka mestilah kita harus bersyukur. Karena apabila kita bersyukur, maka ingatlah bahwa Allah itu punya azab yang sangat pedih. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Hadirin sidang Jum'ah rahimahumullah. Selain bersyukur, kita juga dituntut untuk bersabar. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketahuilah jemaah sekalian bahwa di dunia ini selalu ada sesuatu yang akan singgah di hidup kita, yaitu ujian. Mau sekuat apapun usaha kita untuk menghindarinya, tentu tak akan pernah bisa. Entah bagaimanapun kita menolak dan mengeluh ujian itu, tetap saja ia akan singgah di kehidupan kita. Untuk itu, agar ujian ini bisa berubah menjadi pahala derajat kita, maka jalan satu-satunya adalah dengan cara bersabar. Karena dengan bersabar, maka ujian justru akan kita maknai sebagai anugerah, dan itulah yang menjadi penyebab kebahagiaan kita hidup di dunia dan di akhirat. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pastikan akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Maka hadirin sidang Jum'ah rahimahullah, apabila kita bersabar dan bersyukur, niscaya Allah akan memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Maka sidang Jum'ah rahimahullah, marilah kita bersyukur atas apa yang Allah telah limpahkan kepada kita, dan haruskah bersabar atas apa yang Allah berikan kepada kita. Hadirin sidang Jum'ah rahimahullah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat bagi kita semua, khususnya untuk khatib sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.